Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan yang utama adalah semangat dalam belajar. Bagaimana? Kalian sudah sarapan? Sudah sholat duha dan murojaah? Jika sudah, sekarang kita akan belajar. Insya Allah hari ini kita akan mulai di subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Tapi jangan lupa sebelum kita belajar, kita harus membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi belajar kita hari ini tentang bencana di wilayah iklim tropis. Jika kemarin kita sudah belajar tentang pengertian iklim tropis dan iklim subtropis serta musim yang ada pada kedua iklim tersebut, nah hari ini kita akan membahas bencana di wilayah iklim tropis. Agar belajarnya lebih semangat, alangkah baiknya kita awali pelajaran ini dengan berolahraga. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lompatan, terdapat beberapa variasi dalam lompatan. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang lompatan, namun pada pelajaran hari ini kita akan melakukan lompatan dengan dua variasi. Variasi yang pertama adalah melompat dengan awalan berdiri, dan variasi yang kedua adalah melompat dengan awalan berlari. Untuk tahapan gerakannya, kalian silahkan buka halaman 141. Nah, kedua variasi tersebut bisa kalian gunakan untuk melakukan lompat rintangan. Rintangan yang digunakan dapat berupa batang bambu, hula hoop, kardus, ataupun batu. Nah, seperti contoh pada layar berikut. Kamu bisa mempraktikkan olahraga ini di rumah, bisa bersama temanmu atau salah satu dari keluargamu. Lakukan dengan sportif dan bekerja sama dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, merupakan negara yang beriklim tropis. Negara dengan iklim tropis sudah tahu kan mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kedua musim tersebut memiliki perbedaan. Nah, perbedaan tersebut yang menyebabkan terjadinya banyak bencana. Lalu, bencana apa saja pada musim-musim dari keduanya? Yuk kita pelajari. Pada musim hujan, hujan sering kali turun dengan deras. Bencana seperti banjir, tanah longsor, serta gelombang laut yang tinggi sering terjadi pada saat hujan. Pada musim kemarau, biasanya suhu udara terasa panas. Bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara selalu terjadi. Namun di antara kedua musim tersebut, antara musim hujan dan musim kemarau, terdapat musim peralihan. Apa sih musim peralihan itu? Musim peralihan dikenal juga dengan nama musim pancaroba. Nah, pada musim pancaroba kita juga sering mengalami bencana seperti angin kencang, petir, bahkan mewabahnya penyakit demam berdarah. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus selalu waspada. Menjaga lingkungan dapat kita lakukan untuk mengurangi akibat dari bencana-bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita setiap waktu agar terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit demam berdarah saat musim kemarau.
Jika tadi adalah bencana yang sering terjadi pada iklim tropis, nah sekarang kita akan membahas tentang kelebihan iklim tropis. Ada banyak kelebihan yang terjadi pada iklim tropis, seperti diantaranya adalah mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Kedua, perbedaan suhu antar musim yang tidak ekstrim, tanahnya subur, dan banyak sekali keanekaragaman hayatinya seperti flora dan fauna yang beraneka ragam pada negara yang beriklim tropis. Nah, berikut ini adalah contoh salah satu tanaman yang dapat tumbuh subur di iklim tropis, yaitu tanaman melon. Tanaman melon termasuk tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim tropis, membuat orang banyak sekali menyukai buah ini. Pada musim kemarau, menikmati buah melon sangatlah menyegarkan. Kita dapat menikmati buah melon dengan cara memakannya langsung atau dibuat jus. Nah, bila ibu memiliki cerita tentang buah melon, maka tolong nanti kalian jawab ya. Cerita dari buah melon. Ibu membeli buah melon. Sebagian dari buah akan dibuat jus melon. Sisanya akan disimpan di dalam kulkas untuk dimakan langsung. Pertanyaannya, bila hanya 1/6 bagian buah melon saja yang akan dibuat jus, lantas berapa sisa yang akan ibu simpan di dalam kulkas? Nah, kira-kira kalian sudah punya jawabannya? Iya, benar sekali. Hasilnya adalah sisa buah melon yang akan disimpan di dalam kulkas oleh ibu adalah 5/6 bagian. Nah, caranya adalah 6/6 dikurangi 1/6. Kita tidak perlu mengkali silang penyebutnya karena penyebutnya sudah sama. Kita hanya perlu mengurangi pembilangnya saja. 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Maka hasil akhirnya adalah 5/6. Nah, anak-anak, cerita tadi adalah contoh dari pengurangan pecahan. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Jika kalian ingin bisa dan ingin mempelajarinya, silahkan kalian pelajari tentang pengurangan pecahan di halaman 151. Dan untuk tugas yang harus dikirim pada hari ini, silahkan kalian lakukan gerakan lompatan menggunakan rintangan. Bisa memakai kardus atau benda-benda yang ada di rumahmu. Kalian bisa melihat contoh gerakannya di halaman 142. Kirimkan melalui foto. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.